Okay, hello everyone, it's me Kenzo Yanuar. So, kita barusan selesai live dari member Hello Pengusaha, dari komunitas Hello Pengusaha, barusan selesai live webinar. Dan kebetulan live-nya karena kita pakai Zoom jadi terbatas, teman-teman. Jadi kita pakai live IG ya. Kita lanjut di live IG. Bisa live Q&A di sini karena di Zoom cuma terbatas untuk 30 menit. Kita sampai ganti link Zoom sampai 5 kali. Dan kalian masih antusias. So aku lanjut di live IG ini ya. Kita bisa tanya-tanya, bisa Q&A di sini. So kalian kalau punya pertanyaan langsung tanyakan di live ini, aku jawabin. Kalau live IG ini kan gak ada batas waktunya. Kalau ada batas waktunya ya bebas. Aku bantu jawabin pertanyaan kalian. Absen dulu dong. Dari mana aja? Hadir. Absen dulu, hadir. Nggak jadi lihat Chelsea. Iya, nggak jadi lihat Chelsea. Bentar aku lihat jadwal Chelsea jam berapa ya. Oh, besok guys. Oh, ini bukan hari Minggu ya? Ini hari apa ini? Oh, ini hari Sabtu ya? Sorry. Aku jarang lihat tanggal, teman-teman. Aku cuma lihat schedule aja, tapi nggak lihat harinya. Cuma lihat tanggal 31. Aku pikir ini hari Minggu. Oh, berarti besok. Nggak apa-apa lah, aman. Ntar aku chat di grup. Nanti kalau hasil record zoomnya udah selesai aku kirimin kok. Tapi kayaknya yang terakhir nggak ada, soalnya tadi lupa. Gak apa-apa ya. Bisa join di kelasnya ya. Link kelasnya ada di bio, di deskripsi grup Hilo Pengusaha juga. Oke, ntar aku bacain komennya kalian. Indra, halo ku, halo. Rian, halo ku. Lanjut ku. Hadir Surabaya. Surabaya hadir. Rian, saya mau tanya kok, kebetulan saya ikut MLM, tapi karena banyaknya kompetitor yang terutama partner sendiri, jadi gimana kok? Caranya menang dari kompetitor, intinya kamu harus jadi beda. Ini nggak soal bisnis doang ya, di segala bidang. Kamu jadi atlet, kamu jadi seniman, kamu jadi aktor, di segala bidang kamu harus jadi yang berbeda. Ketika ketika kamu jadi yang berbeda, kamu akan menonjol dibanding yang lain. Ya, caranya jadi berbeda dibanding yang lain gimana kok? Prakteknya gimana? Actionnya harus ngapain? Kalau kamu di bidang MLM, artinya kamu itu sama kayak agent, ya kan? Jualin produk atau jasanya orang kan? Caranya gimana? Bangun personal branding. Jadi bangun personal branding, kamu edukasi ilmumu ke target marketmu, gitu caranya. Kalau bisnis MLM itu gimana kok? Aku nggak merekomendasikan bisnis MLM ya, karena aku dulu dari
Aku sempat ikut MLM di tahun 2015 apa 16 di PT Melia. Aku sempat jadi leadernya bahkan. Terus bawahku itu sudah ada 4 orang. Tapi aku nggak punya hati kerja di MLM karena sering bohongin orang kan, melebih-lebihkan sesuatu gitu. Tapi kalau MLM-nya bagus produknya nggak apa-apa, lanjutkan aja. Misalnya kayak produk asuransi bagus kok, asuransi atau produk yang lain, selama kamu lihat lingkungannya bagus dan membuat kamu berkembang, nggak apa-apa. Tapi kalau banyak pembohongnya, udah mending pergilah. Bangun bisnis solusi aja udah. Enak kalau punya bisnis solusi itu. Kayak aku gini loh, passionate, suka sama bidangnya, terus bisa menghasilkan dari bidangnya, dan gak ngerasa kerja, karena kayak gini nih aku anggap kayak have fun. Aku itu have fun, tapi dibayar. Aku suka nolong orang, tapi dibayar. Bisnis itu kan kegiatan menolong orang, tapi yang dibayar kan? Ya kan? Kita jadi solusi untuk banyak masyarakat, tapi masyarakat itu mau bayar produk atau jasa kita karena bermanfaat. Manfaatnya yang dibayar, ya kan? Nggak sampai subuh tuh. Jangan sampai subuh lah. Yolanda, anak alumni Giki bukan? Iya, aku Giki. Ntar ada fotonya nggak ya? Lupa aku. Lupa fotonya ditaruh di mana. Iya, aku alumni Giki. Halo, makasih ya kok ilmu dagingnya tadi. Sama-sama, dengan senang hati. Kalau ada yang ditanyakan boleh tanya di ini question box yang di bawah. Fat, mau live bareng? Ayo, aku accept kalau mau live bareng. Lanjut. Kalau mau live bareng, request aja, nggak apa-apa. Kalau mau tanya secara langsung, nggak apa-apa, request aja. Dari Yuwanto, gimana cara riset pasar yang efektif? Banyak sih caranya, banyak. Caranya riset pasar itu banyak. Tapi di sini aku ajarin juga kok. Di 30 hari latihan jualan, aku ajarin juga. Salah satunya riset pasar yang efektif itu bisa dari Google Trend, sama dari sosial media. Sama dari mana lagi? Dari orang, langsung, face to face. That's why di tugas kedua itu aku ajarin kalian untuk validasi market, validasi ide bisnis kalian ke target market langsung. Bener nggak? Ayo, yang udah join, bener nggak? Aku kasih tugas 2 untuk validasi ide bisnismu ke target market. Untuk memastikan ide bisnismu itu pasti laku ke target marketmu. That's why kamu harus temui target marketmu, ngobrol sama mereka secara offline atau online. Kalau offline kan bisa ngobrol langsung face to face. Kalau online bisa lewat chat. Sama kayak aku biasanya chat sama kalian di grup, atau bisa chat satu-satu, intinya validasi dulu. Benefit, mau tanya kok ada tips digital marketingnya tidak? Atau ikut kelas baru? Ada, nih aku tunjukin. Aku tunjukin ini ya. Aku ajarin strateginya dan langkah-langkahnya juga. Tapi kalau kalian mau dibimbing lebih dalam, itu bisa belajar di kelas website maker bareng aku sama Edward. Tapi kalau kalian nggak perlu dibimbing, bisa belajar sendiri. Nah itu bagus. Bisa langsung belajar di kelas, di bimbingan 30 hari latihan jualan. Ini aku tunjukin. Strategi iklan di Meta Ads itu ada di minggu kedua.
Nih, minggu kedua, strategi marketing dan promosi. Ya, lebih tepatnya di hari ke 11. Nih, strategi iklan efektif. Ini aku ajarin semuanya, strateginya, lalu nanti kalian akan belajar langkah-langkahnya juga dari bonus. Nih, ini ada tutorial landing page, tutorial CapCut, Canva, Facebook, dan Instagram Ads. Ini tutorialnya, langkah-langkahnya itu ada di sini. Ya, terus untuk jualan di Shopee, Tokopedia, itu kalian bisa lihat di sini. Nanti, ini langkah-langkahnya. Nggak sampai situ, ada rekomendasi channel tutorial juga aku sediakan, tempat aku belajar dulu secara gratis. Nih, langkah-langkah Facebook dan Instagram Ads. Sampai dropship target 5 orderan per hari. Ya. Terus ada tutorial jualan di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, sampai dropship produk fisik. Ya. Ada tutorial seller di Ostok juga untuk dropship. Sama rekomendasi supplier dan pabrik produk kalau kalian mau jual produk fisik. Jadi di kelas bimbingan 30 hari latihan jualan ini, kalian itu nggak cuma belajar soal bangun bisnis sendiri, enggak. Aku ajarin kalian jualin produk atau jasanya orang. Jadi kalian nggak harus mulai dari nol. Ya, nggak cuma jualan dari sosial media, tapi juga dari marketplace. Aku ajarin. Langkah-langkahnya, roadmap-nya itu aku ajarin di situ. Oke, lanjut. Benefit tanya lagi. Kalau mau jualan skincare tapi belum punya produknya gimana kok? Sedangkan merek yang lain banyak di pasaran. Saranku jangan jual skincare. Kalau kamu nggak tahu target marketmu, masalah spesifiknya mereka apa. Kalau masalah yang mereka alami itu sudah diselesaikan oleh pebisnis yang lain, ya udah pindah. Cari masalah spesifik yang lain yang bisa kamu selesaikan. Ya, kalau skincare lebih baik jangan jual produk skincare-nya, tapi jual produk digitalnya atau jasanya untuk niche seputar skincare atau kecantikan. Itu bisa. Kalau kamu jual skincare-nya, kamu akan kalah dengan pemain besar. Nggak bisa. Kamu nggak bisa jadi lebih baik dari brand-brand yang sudah besar. Tapi kamu bisa jadi beda. Ingat ya, jadi beda. Bisa kalau itu. Ntar aku bacain lagi deh pertanyaan. Kalau ada pertanyaan di question box teman-teman di bawah sini. Di bawah. Dari Mat Aidit, kalau untuk bagi hasil dari kerjasama bagaimana kok? Itu bebas, bagi hasil itu bebas. Bisa 50-50 atau bisa 70-30, 80-20, 90-10, bebas. Sesuaikan kemampuan kalian. Yang penting amanah. Kalau aku jarang bagi hasil sih udah. Aku lebih baik minta hargamu berapa, aku bantu jualin produkmu, aku naikin harga. Jadi keuntunganku dari markup, dari harga yang aku naikkan, bukan dari bagi hasil. Tapi beda sama affiliate. Kalau affiliate penghasilannya dari komisi. Ya, dari komisi penghasilannya. Oke. Kebetulan affiliate itu sudah banyak banget seperti website-website yang bisa kalian pakai untuk riset produk sama riset creator yang bisa bantu jualin produk kalian atau kalian cari ide bisnis sama ide kontennya sekaligus. Salah satunya itu di Fastmost.
Tuh kayak gini. Oke, ini Fastmost. Di Fastmost itu kita bisa lihat data-data semuanya, teman-teman. Nih, kayak produk terlaris. Nah, yang paling sering dipromosikan apa aja? Itu kita bisa lihat datanya. Nih, misalnya. Hmm. Ini juga aku kasih tahu tools ini di kelas ya. Oke, lanjut. Kalau saya masih mahasiswa, join kelas latihan jualan, worth it nggak? Worth it. Karena kamu kalau jago jualan, kamu nggak mengandalkan uang dari orang tuamu terus. Kalau kalian sudah lulus sekolah, harusnya kalian tuh sudah dewasa, menghasilkan uang sendiri. Jangan ngandelin uang saku dari orang tua terus. Tapi bebas sih, bebas. Kalau kalian mau pakai duit dari orang tua terus, ya bersyukurlah, berarti orang tuamu mampu. Bagus kalau gitu. Kalau worth it atau enggak join kelas latihan jualan, tanya aja ke member-member yang sudah join. Coba deh, yang udah join 30 hari latihan jualan, kasih tahu kesan-kesannya selama di kelas. Bukan di kelas ya, di grup. Kelasnya kan belum mulai. Di grup, itu gimana kesan-kesannya? Aku itu kasih tahu kesalahan kalian ketika kalian setor tugas. Bener nggak? Aku kasih tahu kesalahan kalian dan aku benerin. Kalau kalian sudah benar, baru aku suruh list ide bisnis yang paling profitable dan paling mampu kamu kerjakan dalam waktu dekat. Bener nggak? Semua orang itu harus jago jualan menurutku. Harus. Kalau kalian nggak jualan itu sayang banget. Karena kalian akan hidup tergantung dari gaji. Jangan hidup tergantung dari gaji. Kita nggak bisa hidup dari gaji itu. Orang bilang gaji itu pasti aman. Enggak, terserah bosmu mau pecat kamu atau enggak itu terserah bosmu. Terus income-mu itu tergantung bosmu juga, ya kan? Jadi kalau kalian masih kerja dan pengen menghasilkan uang sendiri, ya kalian bangun bisnis. Jangan anggap bisnis kecil-kecilan ya. Bisnis itu nggak ada kecil-kecilan. Bisnis itu harus punya visi yang besar. Aku akan menghasilkan berapa nanti bulan depan. Misal targetnya 10 juta. 10 juta adalah penghasilan yang aku targetkan supaya melebihi income dari gajiku. Gimana caranya? Nah, itu aku ajarin di dalam kelas bimbingan. 10 juta dulu. Itu level pertama. Level kedua itu 30 juta. Level kedua 30 juta per bulan. Level ketiga 50 juta per bulan. Ya. Oke. Jadi ada levelnya, ada tahapnya. Live pakai OBS kah? Ya, pakai OBS. Yolanda. Oh iya iya, berarti kamu adik kelasku. Iya, aku adik kelasnya. Kena di Giki. Salam kenal. Bisnis 3 tahun di marketplace tapi stuck bisnis 3 tahun di marketplace tapi stuck, bagusnya dilanjut apa enggak kak? Tergantung. Kalau produk yang kamu jual itu solusi, lanjutkan aja, nggak apa-apa. Sambil kamu bangun bisnis solusi, ya. Nggak harus di stop kok, nggak harus. Selama bisnismu itu nggak rugi, nggak perlu di stop. Sambil jalanin, kamu sambil beralih ke bisnis solusi. Misal, kamu jualannya produk komoditas yang untungnya kecil, cuma 10% atau 20% dari omset. Atau kamu pebisnis yang jual produk
kekinian, yang tren, tapi trennya sudah habis, otomatis omsetmu turun. Selama nggak rugi, nggak apa-apa lanjutin aja. Tapi kalau sudah rugi lebih dari 3 bulan, udah minus, better ditutup. Supaya mencegah pembengkakan dari minus, better ditutup. Tapi selama nggak minus, jangan ditutup, nggak apa-apa, lanjutin aja. Sambil beralih ke bisnis solusi, belajar di kelas 30 hari latihan jualan. Ya, justru lebih bagus dari SMP, jadi sama-sama umur 20-an, udah tinggal naik tangga aja income-nya. Ya, bagus. Worth it banget karena ilmu jualan itu digunakan selamanya, benar. Dari Yesi, saya komoditi. Nah, kalau bisnis komoditi, berarti untungnya kecil, modalnya besar. Bener nggak? Kalau jual produk komoditi, berarti jual produk yang sudah umum. Ya kan? Berarti untungnya kecil kan? Ketika ada penjualan, kamu harus stok produk dan itu modalnya besar. Bener nggak? Akhirnya ketika modalnya besar, kamu nggak punya biaya untuk marketing, untuk iklan, untuk membesarkan brandmu, untuk memperluas jangkauan customermu. Kamu nggak punya itu. Karena modalmu kamu pakai untuk ya beli bahan, untuk stok, untuk belanja. Nggak enaknya bisnis komoditi emang gitu. Bisnis komoditi itu cocoknya ke siapa? Untuk orang-orang yang sudah punya duit banyak dan pengen diputer duitnya. Jadi strateginya bisnis komoditi itu kecil-kecil tapi banyak tuh. Tapi perlu diingat ketika kalian mau berangkat dari bawah ke atas, kita nggak bisa bisnis komoditi. Kalau kita dari miskin mau jadi kaya, jangan bisnis komoditi. Nggak bisa. Bisnis komoditi kalian harus stok produk dan stoknya harus banyak. Nggak mungkin beli eceran satu-satu atau lusinan dikit-dikit, nggak mungkin. Karena terlalu besar modalnya. Otomatis keuntungannya tergerus. Enggak 100% karena saya riset dulu, tapi ya itu nggak terlalu rame. Berarti kalau nggak terlalu rame, cara penjualannya nggak tepat. Tuh, nggak tahu cara mendatangkan traffic dan mengkonversi traffic itu jadi sebuah penjualan. Nah, berarti harus belajar tentang cara mendatangkan traffic dan tentang strategi penjualan supaya ketika orang datang, orang percaya dan beli. Itu. Nah, itu aku ajarin di minggu kedua sampai minggu keempat. Strategi marketing dan promosi. Terus di minggu ketiga tentang strategi produk pasti laku, pasti laris. Dan di minggu keempat strategi penjualan. Nah, itu belajar di minggu kedua sampai keempat. Oke. Dari Mat Aidit. Yang dibagi hasil itu profitnya, Kak. Yang dibagi hasilnya itu profitnya ya, kok. Ya, profitnya. Kalau omsetnya kan nggak mungkin. Karena ada biaya operasional kan. Nah, itu trafficnya nggak rame. Udah iklan boncos mulu, Kak. Iklan boncos penyebabnya banyak. Konten iklannya nggak bagus. Produknya itu nggak jadi solusi untuk target market. Nggak punya good offer. Nggak bikin penawaran yang sulit ditolak. Copywritingnya jelek. Fotonya kurang bagus. Banyak. Atau salah target market malah. Nggak punya target market spesifik. That's why target market itu harus ditentukan dari awal. Gitu. Itu diajarin kok di 30 hari latihan jualan itu aku ajarin. Karena nggak ada yang ngajarin ilmu ini, nggak ada. Mungkin yang ngajarin ilmu ini cuma kulit-kulitnya doang, tapi nggak ada yang kasih konsultasi di grup secara aktif itu nggak ada. Bahas IT Project Theoderico. Punyanya Theo aku kurang tahu sih, aku belum mempelajari. Kapan-kapan ya,
Aku nggak mau sok tahu. Kalau aku nggak tahu, aku nggak mau sok tahu. Jawabannya. Oke, lanjut. Dari Vera. Oh ya, kalau untuk red card, apakah baiknya langsung dipasang di portofolio atau di chat personal? Kalau red card, harus chat personal. Kenapa harus chat personal? Kalau kita jual hmm, jasa, red card, red card itu kan jasa ya. Better chat personal, better. Karena kalau di kita jual secara langsung di portofolio, kita langsung tunjukin harganya. Biasanya orang setelah lihat harga, mereka nggak jadi tanya-tanya, nggak jadi berkomunikasi sama kita. Nah, kalau bisnis jasa, itu better adalah tunjukin komunikasi kita. Kita konsultasi dulu. Jadi kita gali kebutuhan dari klien kita, dia butuhnya apa, kita kasih harga yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Gitu. Bentar, aku tunjukin deh akunnya ini ya. Ini ya, bentar. Aku tunjukin akunnya VC Studio Space. Yang pegang akun VC Studio Space ini timku. Itu WA-nya setiap hari itu rame banget. WA-nya itu. VC Studio Space itu kan jasa studio foto ya. Baru studio foto itu. Yang indoor doang, belum yang outdoor. Kalau outdoor itu di Indovisual. Ini aku tunjukin. Bentar, bentar. Ini aku tunjukin. Kelihatan ya teman-teman? Nih, ya. VC Studio Space. Followerku cuma segini. Nih, ya. Followernya cuma 4.000. Ya ada tuh. Lihat DM-nya. Tuh, tuh DM-nya. Klienku antri-antri kayak gini tuh. Lihat, sampai adminku nggak sempet bales itu. Lihat DM-nya. Tuh, Kak, misal mau tanya harga foto berapa tuh. Nih di request. Tuh lihat. Nih, aku itu pebisnis, pelaku usaha. Aku tahu cara mendatangkan traffic. Tuh, show more. Ada yang hidden juga. Tuh, mau tanya price list, Kak. Kalau kalau bisnis jasa, better price listnya dikirim lewat chat. Supaya mereka tanya-tanya dulu, komunikasi sama kita. Tuh, lihat. Tuh, malam Kak boleh minta PL-nya untuk foto wisuda. Apalagi nih. Tuh, untuk foto produk apa bisa? Jika iya, berapa budgetnya? Tuh, nih. Sewa studio saja per 1 jam berapa ya? Tuh, banyak ini. Klienku antri-antri kayak gini. Sampai adminku nggak sempet balesin. Kebanyakan klien sampean studioku. Nih udah mention studioku malah nggak di repost sama adminku. Tuh, PL-nya untuk foto maternity sampai berapa? Gitu, teman-teman. Seramai ini loh. Ini baru yang Vici. Ini yang Indovisual Gram. Tuh, Indovisual Gram ini. Sama Indovisual Studio ya, nanti aku tunjukin. Nih, tuh, yang request deh. All request. Ya, tuh, tuh, bukan ini. Yang ini, yang ini. Tuh, tuh. Segini rame klienku. Tuh, Indovisual kliennya
segini banyak individual. Ya, ya. Oh, keren banget, sukses selalu. Ya, aku ajarin kamu sukses juga bisnis biasa. Ada strateginya. Itu aku ajarin di minggu pertama. Tenang aja. Oke. Oh, paham. Jadi konsul dulu ya. Ya, harus konsul dulu supaya kliennya percaya sama kita. Kok kalau udah nentuin target market, cara cari tahu problem mereka gimana kok? Kita bisa pakai asumsi atau kita bisa tanya ke mereka. Sama, kita bisa riset. Risetnya lewat apa? Bisa lewat Google, bisa lewat ChatGPT, lewat sosial media. Itu nanti aku ajarin di, bentar, bentar. Nih, tuh, tunjukin. Di hari ketiga mungkin ya. Ketiga atau keempat nanti. Ini list problem solution. Menentukan target market behavior. Terus ini ada piramida kelas ekonomi. Bawah menengah atas itu nanti aku tunjukin ke kalian. Hari keempat, list USP bisnismu, membuat USP bisnismu, dan lain-lain. Sama formula membuat produk solusi untung 3 kali lipat. Itu diajarin. Belajar bertahap ya, bertahap. Nggak apa-apa. Nggak harus langsung selesai hari ini juga. Nggak bisa juga kamu selesaikan dalam waktu seminggu ke depan, atau selama 2 minggu ke depan, bisa. Nggak harus langsung hari ini kok. Bisnis itu harus pakai hati. Ya, dari Tony, kalau jual produk komoditas, kalau produknya mengandung solusi, bagus nggak kok? Produk komunitas itu bukan produk solusi. Pokoknya produk yang sudah jadi barang umum, harganya pasti murah. Karena yang jual sudah terlalu banyak. Karena sudah terlalu umum. Otomatis harganya murah, untungmu kecil. Kalaupun harganya mahal, untungmu juga tetap kecil. Nggak mungkin untungnya sampai 2 kali lipat, apalagi 10 kali lipat. Nggak mungkin. Jadi produk komoditas itu bukan produk solusi. Produk solusi itu memecahkan masalah masyarakat. Nah, karena memecahkan masalah spesifik dari masyarakat, orang berani bayar mahal. Makanya studioku itu rame. Karena aku berhasil memecahkan masalah dari masyarakat yang pengen bikin kenangan dan bisa langsung foto hari ini juga. Dan jadinya hari ini juga. Nah, itu timku itu. Editorku banyak. Tim editorku banyak. Makanya bisa langsung foto hari ini, selesai hari ini. Kita terbiasa dengan hasil yang bagus dan yang cepat. Tapi bukan murah. Harganya nggak murah. Dari Vera, konsulnya via chat cukup atau fit call ya? Caraku konsul sama klien biasanya lewat telepon atau fit call atau lewat Zoom. Itu aku ajarin di minggu keempat. Tapi di minggu ketiga aku ajarin kalian tentang psikologi marketing dan psikologi penjualan. Jadi kalian akan mempelajari cara otak manusia bekerja ketika mereka sebelum belanja. Nah, itu aku kasih tahu triknya gimana caranya bikin mereka langsung trust sama kalian dan langsung memutuskan untuk beli. Walaupun nggak langsung beli nggak apa-apa, tapi mereka akan memilih kamu. Jadi top of mind-nya mereka dibanding kompetitor yang lain. Nah, itu aku kasih tahu caranya di minggu ketiga sama keempat. Ya. Kenapa kalau konsultasi untuk bisnis jasa ya? Kenapa bisnis jasa itu lebih baik
konsultasi via telepon atau via vid call atau lewat Zoom. Kenapa? Karena orang lebih percaya ketika lihat penyampaian kita dan muka kita. Makanya kita perlu bangun personal branding supaya apa? Orang percaya sama kita. Sama seperti yang aku lakukan. Aku kan ajarin kalian tentang caranya membangun trust. Otomatis itu yang aku lakukan, termasuk ke kalian, nggak cuma ke klienku di bisnis doang, ke kalian juga. I teach what I do. Harus walk the talk. Omongan sama tindakan harus sesuai. Nggak boleh beda. Omongan sama tindakan harus sesuai. Itu yang membedakan kita sama yang lain. Punya integritas. Katanya benefit mantap. Vera, lanjut jual beauty class, apakah bagus? Bagus. Kalau beauty class, enaknya itu kamu bisa punya market sendiri, Vera. Jadi kamu itu bisa membentuk komunitas sendiri. Target marketmu untuk beauty class itu siapa? Nah itu kamu tulis, kamu susun. Tentukan target marketmu untuk beauty class. Beauty classnya ada di offline atau online. Kalau offline berarti kamu di Surabaya, ya kan? Kalau online berarti seluruh Indonesia. Berarti kamu harus bikin online course, kursus online. Nah, itu aku ajarin fundamentalnya di hari ke-17. Tapi aku juga kasih tips and trick dari beberapa channel yang aku pelajari tentang membangun kursus online secara gratis. Nanti kalian bisa akses di Tribelio. Tapi Tribelio-nya bisa diakses di minggu kedua, ya. Jadi beauty class bagus atau enggak? Bagus. Karena apa? Ketika kita jual kursus online, orang itu membeli kitanya. Ketika kamu menjual kursus online, yang dibeli sama orang itu kamu. Bukan materi yang kamu ajarin aja, bukan. Yang dibeli sama orang itu kamunya. Sama kayak kalian. Kalian join 30 hari latihan jualan, atau join grup Hello Pengusaha, itu karena apa? Apakah karena Hello Pengusahanya atau karena Kenzo Yanuarnya? Ayo, karena Kenzo Yanuarnya. Karena kalian lihat mukaku. Kalau mukaku kayak monyet, kalian nggak percaya sama aku. Nggak bercanda. Aku sambil makan kacang lagi ya. Hmm. Aku suka kacang. Nah, benefit bilang bukan produknya, tapi ilmunya. Betul. Yang dijual itu bukan produk. Yang dijual itu penawaran. Itu aku ajarin di minggu pertama. Bukan jual produk, bukan jual jasa. Yang dijual itu penawaran. Cara membuat penawaran, itu aku ajarin. Irresistible offer. Itu di minggu pertama. Penawaran yang nggak bisa ditolak itu di minggu pertama belajarnya. Jual solusi, jual manfaat, bukan jual produk atau jasanya doang. Vera, oh menang faktor personal branding ya. Ya, personal branding itu gini teman-teman. Enaknya ketika kita punya personal branding, tanpa iklan pun orang itu akan terus percaya sama kita dan terus beli. Ya, ini aku tunjukin deh. Tadi kan bisnisku Indovisual sama Vici Studio. Kliennya kan rame terus kan. Setiap hari kalian udah lihat kan chatnya rame. Aku tunjukin lagi deh. Hmm, tuh. Chatnya rame nih. Indovisual. Yang Vici juga, Vici. Hmm.
Tuh, chatnya rame nih. Klienku banyak yang di request. Hmm, segini banyak klienku. Awalnya ngiklan emang. Ngiklannya nggak cuma di Meta Ads, tapi juga bisa di beberapa influencer bisa, di akun-akun kota paid promote bisa, kolaborasi bisa. Ada banyak metode marketing, dan itu aku ajarin di minggu kedua. Oke, Indovisual ownernya kok Januar sendiri. Iya, hmm, nih tuh Indovisual. Tuh ada aku itu. Hmm, Indovisualgram. Enak ya kok Januar. Uangnya banyak, karena kliennya banyak. Jangan lihat hasilnya. Jangan lihat hasilnya, teman-teman. Lihat perjuanganku dulu, 10 tahun yang lalu. Kalian nggak kenal aku 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu aku berjuang merintis, nggak ada yang bantuin. Nggak ada tuh temanku yang bilang, enak ya kamu. Nggak ada yang bantuin aku. Aku berjuang sendiri. Berdarah-darah sendiri, rugi sendiri. Waktu 2019, timku itu ada 9 orang. Termasuk aku 10 orang timku. Individual itu. Tiba-tiba 9 orang ini ninggalin aku karena uang. Temen-temenku sendiri itu ninggalin aku karena uang. Karena satu orang, si satu orang ini ngajakin teman-teman yang lain buat join sama dia. Mending kalian ikut aku aja, hasilnya lebih banyak. Terus dia ngambil uang dari aku dan bohong ke teman-temanku yang lain, ke member-member dari Indovisual yang 10 orang ini. Dia ngehasut, menghasut dia. Teman-temanku dihasut, bohong dia. Padahal dia udah aku ajakin syuting kemana-mana, ke Bali, ke beberapa kota yang lain. Waktu itu aku masih tinggal di Surabaya kan. Tapi kalau aku ke Bali itu aku bangga banget. Oh, aku bisa ke Bali, dapat kerjaan ke Bali, dapat job syuting tour and travel di Bali. Wah, aku seneng banget. Aku gitu waktu itu. Aku ajakin timku yang satu orang ini buat bantuin syuting klien untuk klien jasa tour and travel di Bali. Ikut dia. Pulang-pulang kerjaannya nggak selesai, terus dia bohongin tim, menghasut tim buat join sama vendornya dia. Jadi dia buka sendiri, vendor sendiri. Terus dia ngajakin timku, kita bikin YouTube aja, lebih menghasilkan. Terus 8 orang yang lain, awalnya ikut 3, terus tiba-tiba ikut 4, tiba-tiba ikut 6, semuanya tiba-tiba ikut. Akhirnya apa? Aku ajakin ketemu semua, aku tanya, maunya apa kalian? Ternyata masalahnya uang. Pengen pengen dapat penghasilan yang lebih besar intinya. Terus tergiur sama tawaran si satu orang ini. Akhirnya ya udah aku pisah baik-baik sama timku sendiri, sama teman-temanku sendiri. Timku kan teman-temanku di 2019. Di awal itu, awal 2019. Pertengahan. Habis itu nggak sampai 4 bulan bubar timnya. Karena apa? Setiap mereka join atau mereka kumpul di rumahnya si anak ini, jadi si anak ini tuh anaknya orang kaya, anaknya dokter hewan. Dia itu anaknya dokter hewan, orang kaya. Rumahnya besar. Waktu itu kan aku masih miskin. Rumahku kecil, terus aku penghasilanku cuma dari Indovisual Studio, jasa foto video biasa. Aku
bisa gaji timku besar-besar, tapi aku bisa menjanjikan timku bisa dapat amanah, gaji yang layak. Aku bisa membagi hasil dengan jujur ke timku. Kejujuran itu nomor satu buat aku. Meskipun aku masih miskin waktu itu. Ternyata selama 3 bulan itu, mereka setiap ke rumahnya anak ini, ya kegiatannya minum, ngerokok, nggak dapat kliennya sepi, terus bikin YouTube juga asal-asalan, nggak ada hasilnya ternyata. Akhirnya ya bubar. Akhirnya apa? Mereka berteman lagi sama aku, teman-temanku. Ya minta maafan. Ya berteman lagi akhirnya. Sampai sekarang. Gitu. Aku masih menganggap mereka itu temanku. Karena mereka itu teman-teman perjuanganku dari aku sekolah. Terus aku ajak mereka join Indovisual. Kalau ada kerjaan yang nggak cocok, ya udahlah, nggak apa-apa. Pergesekan itu wajar, nggak apa-apa. Santai aja. Tapi sejak aku ditinggal, aku kan sendiri lagi. Aku muter otak jadinya. Aku dipaksa untuk mikir gimana caranya tetap menghasilkan tanpa tim. Akhirnya apa? Aku memanfaatkan teman-teman freelancerku yang lain buat bantuin jobku. Karena klienku makin banyak, aku tahu caranya jualan. Jadi aku kerjasama sama freelancer di Indovisualgram, anak-anak komunitas Indovisualgram. Akhirnya apa? Aku tahu cara jualan jasa foto dan video dokumentasi di seluruh Indonesia. Akhirnya apa? Sekarang ada puluhan, bahkan lebih dari 70 fotografer dan videografer di seluruh Indonesia yang sudah kerjasama bareng Indovisualgram. Makanya klienku nggak habis-habis. Dari satu kota aja kita bisa kaya sebenarnya, apalagi dari Indonesia. Bisa malah. Tapi nggak apa-apa, namanya pengalaman hidup dijadikan pelajaran. Aku juga udah maafin teman-temanku, aku juga udah maafin si anak ini, udah aku ikhlasin. Oh ya udahlah, namanya waktu itu masih remaja, kita proses pendewasaan, ya udah ikhlas aja. Yang penting aku tetap jadi orang yang jujur. Tapi aku inget, bentar. Tapi aku inget satu hal, waktu perpisahan hari terakhir itu aku bilang gini ke mereka. Ya udah, mulai sekarang kita pisah baik-baik, nggak apa-apa. Kalian jalanin aja kerjaan yang ditawarkan sama ini, jalanin aja nggak apa-apa. Tapi satu hal, meskipun kalian tinggal aku sendiri, aku nggak akan berhenti. Indovisual Studio, Indovisualgram itu tetap akan jalan sampai seterusnya. Aku bilang kayak gitu di 2019, waktu masih sepi-sepinya klien. Tapi sekarang ternyata passion itu membuktikan bahwa suatu pekerjaan yang kita kerjakan dengan hati yang tulus itu akan membawa kita ke tujuan kita. Aku nggak nganggap Indovisual mengerjakan bisnisku sendiri, Indovisual sejak 2019 sampai sekarang, aku nggak menganggap itu kerja keras. Nggak. Aku menganggap itu adalah bagian dari hidupku. Jadi bisnisku Indovisual Studio, Neon Bos Kota, Vince Bali, Vici, Indovisual Wedding, Hello Pengusaha sekarang. Ini adalah bagian dari hidupku. Bukan kerja keras. Aku nggak merasa kerja keras. Kayak live gini, live malam-malam kayak gini. Emang aku kerja keras gini? Cuma sharing doang gini. Enggak, aku nggak kerja keras. Nggak kerja keras aku. Ketika kita tahu caranya menghasilkan uang, mindset kita itu berubah. Yang awalnya cari uang itu susah, kita rubah. Jadi, cari uang itu menyenangkan. Karena kita tahu caranya. Yang awalnya cari uang itu bikin stres karena ngejar uang. Jadi, cari uang itu sangat menyenangkan. Karena kita tahu caranya. Caranya
mendatangkan uang, jadi magnet uang, jadi menyenangkan. Bayangin deh, kalian lihat konten-kontenku di Instagram, di TikTok, di YouTube sekarang aku mulai bangun YouTube. Karena aku belajar dari Timothy juga, dia memanfaatkan leverage media untuk meningkatkan personal brandingnya dia dan networknya dia. Jadi aku belajar dari dia juga. Oh ternyata untuk ningkatin personal branding dan kekayaan secara sosial itu adalah lewat YouTube juga, termasuk lewat YouTube. Jadi aku mulai bangun YouTube. Bertahap aja, aku nggak merasa kerja keras. Bertahap aja. Aku liatin prosesku ke kalian. Dan aku juga mau lihat proses kalian di dalam hidupku itu seperti apa. That's why aku bangun Hello Pengusaha. Sekarang Hello Pengusaha membernya ada berapa ya? Di grup pertama kan sudah ada berapa nih? Sudah ada 1000 1020 member, di grup kedua menuju 500. Di dalam grup ini itu terkumpul orang-orang yang growth mindset, orang-orang yang mau sukses. Ya Kak? Ya enggak? Sama kayak aku, mindsetnya itu bukan pegawai, mindsetnya itu pengusaha, pengen jadi pengusaha. Ya semua mau belajar jualan. Tapi kalau nggak mau jualan nggak apa-apa. Capailah cita-citamu setinggi mungkin. Bebas kok, nggak harus semuanya jadi pengusaha, nggak harus. Tapi di grup hidup pengusaha, kalian semua bakalan jadi pengusaha. Karena kalian bergaul dengan pengusaha. Kalau kalian bergaul sama 4 pengusaha, kalian akan jadi yang kelima. Sukses itu nular. Gagal itu juga nular. Miskin itu nular. Kaya itu juga nular. Makanya sekarang aku bisa tinggal di Bali. Teman-temanku sukses soalnya. Nular, suksesnya nular. Ya. Oke, lanjut aku jawabin. Dari Mat Aidit, Indovisual ada sewa kamera. Kalau kita buka jasa live streaming tapi alat-alatnya sewa, worth it nggak? Jangan sih. Kalau aku nggak buka sewa kamera sih. Aku ada yang beli, terus ada juga sih yang sewa, tapi bukan peralatan yang paling sering dipakai untuk klien. Sama aku kerjasama bareng bareng beberapa vendor multimedia di beberapa kota. Ntar ya, aku tunjukin timku nih. Ntar. Timku hari ini syuting di mana dia. Aku itu tugasnya cuma terima laporan aja dari timku. Bentar. Ntar aku tunjukin. Hmm, timku dokumentasi hari ini. Aku datang nggak? Nggak datang aku. Timku yang syuting. Tuh, di acara kenegaraan. Kita dokumentasi kayak gini. Pakai live shooting, live cam. Kliennya dari aku, tapi yang syuting timku. Tuh, ya kan? Timku yang sekarang itu awalnya adalah teman-teman gerejaku. Jadi kita di gereja itu sering pelayanan multimedia waktu itu 2020. Terus akhirnya kan karena kita sudah jago multimedia, ya akhirnya kerjasama. Akhirnya apa? Malah kita jadi vendor-vendor di beberapa event, termasuk di Gelora Bung Tomo Surabaya. Vendor multimedia live cam-nya itu dari Indovisual. Gitu. Mau dong ikut acara live-ku, nambah pengalaman. Ya kapan-kapan ya. Aku di Bali soalnya. Guys, aku sambil makan lagi ya. Miku itu dari tadi masih banyak loh. Aku makannya dikit. Dari tadi aku cicil makannya. Tadi waktu kita webinar itu aku makan 3 suap.
Aku kira hari ini tuh hari Minggu. Jadwalnya Chelsea hari Minggu. Ternyata ini hari Sabtu. Katanya Arsya, malam banget ya. Ya habis webinar. Oke, ada yang ditanyain lagi teman-teman? Tanya di question box. Kalau kalian mau live bareng aku, tanyain. Bisa request juga. Katanya Vera, konsulnya apakah harganya tidak boleh fix ya, meski kita sudah ada di patokan mis. Konsulnya apakah harganya tidak boleh fix ya, meski kita sudah ada patokan di awal. Boleh fix, nggak apa-apa. Yang penting itu klien konsultasi dulu, ya. Uh, Jelek filterku teman-teman. Yang ini aja, ini. Cara percaya diri tapi nggak angkuh gimana kok? Ya kalau percaya diri sama angkuh beda kok. Kayak aku gini kan percaya diri, tapi ya biasa aja. Nggak pernah pamer-pamer kemewahan. Kan yang aku pamerin kan prestasi sama aku sharing ilmu, edukasi. Justru kecerdasan dan ilmu itu membuat kita humble. Caranya percaya diri gimana? Kita pikirin apa manfaat yang bisa kita bagikan ke orang lain. Jadi jangan mikirin diri sendiri. Nanti kalau aku melakukan ini, aku takut jelek gitu. Itu kan mikirin diri sendiri. Kalau aku mulai bikin konten, aku takut nanti dijudge. Nah, itu kan kamu mikirin diri sendiri. Kalau kita mikirin orang lain dengan mindset untuk memberi manfaat, kita itu nggak takut dijudge. Malah kita mikirnya orang itu bisa dapat manfaat ini dari aku. Itu ada Mak Training sih. Malah gue Kenzo dan teman-teman semua. Malah Mak. Gue sambil makan ya. Aku suka kacang ini. Kacang menti. Guys, kapan-kapan kalau misalnya aku bikin meet up di Surabaya sama di Denpasar, setuju nggak? Atau di Jakarta deh, setuju nggak? Kalau setuju nanti aku bikinin. Kumpul aja biasa, kita sharing kayak biasa aja. Kalau di Surabaya bisa di cafe, bisa di studioku sekalian boleh di VC Studio Space. Ini ya, VC Studio Space. Aku tunjukin Google Maps-nya. Nggak ada yang bintang satu, bintang 2, bintang 3 itu nggak ada. Semuanya itu bintang 5, minimal bintang 4. Ntar. Ya kan? Nih, VC Studio Space. Tuh lihat reviewnya. Bintang 5 semua ini. Tuh, dari klien-klienku loh ini. Tuh, studio fotonya luas, nyaman, lengkap. Fotografer dan tim kreatif kompak membantu mengarahkan gaya, fotonya bagus. Editan bagus, sukses selalu Vici. Ini klien semua teman-teman. Nggak mungkin aku suruh orang-orang, kamu review. Ini banyak tuh yang review banyak klien semua. Dari kelas menengah sampai atas. Tuh, ini ada video ini.
Tuh, tempatnya luas, ada continuous light, make up ber AC. Hmm, bagus banget hasil fotonya, tempatnya juga lumayan bersih, fotonya juga diarahin tuh. Mana ya yang nggak ada review jelek ini? Aku lagi cari review jelek. Nih, nih hasilnya bagus, tempatnya nyaman, mas fotografernya selalu ngalahin gaya ya, thank you. Tuh. Ini review klienku semua teman-teman, tuh kayak gini. Nah ini tempatnya 8/10, cakep sih buat kalian mau foto katalog ataupun kebutuhan kalian lainnya mengenai foto di sini. Tuh, klienku tuh gini. Tuh. Ya gitu lah. Oke, pertanyaan dari Deborah. Kok cara bisa komunikasi lancar seperti Koko? Perlu kursus atau gimana, Ko? Aku nggak pernah kursus public speaking, nggak pernah. Karena aku terbiasa ngomong. Sebagai pengusaha itu terbiasa ngomong. Komunikasi, terbiasa komunikasi. Karena kan harus negosiasi, terus harus public speaking. Itu aku nggak pernah belajar ikut-ikut kelas. Kayak ngomong gini nih aku nggak pernah belajar ikut kelas. Karena ini keseharianku, tiap hari aku telepon klien, atau klien telepon aku fit call sama timku, terus aku diundang jadi pembicara, ngomong di depan ribuan orang, ratusan orang, di beberapa universitas, di perusahaan, di hotel, di sekolah-sekolah. Itu keseharianku. Jadi bisa karena terbiasa. I could because I used to it. Bisa karena terbiasa. Tony, pernah ngeluh karena capek nggak kok? Pernah. Wajar kok manusia ngeluh itu. Yang nggak boleh itu nyerah. Nggak boleh nyerah. Kalau ngeluh nggak apa-apa. Eh, Ragu. Studio Kokenzo apakah terima collab untuk project bridal modeling dan beauty photoshoot? Ini selama bulan Juli sampai Desember kita itu lagi full. Jadi studionya Vici itu sudah di-book sama beberapa vendor-vendor. Entah itu vendor IO, termasuk bridal juga, terus ada model agency. Jadi kita itu kayak sudah full book. Tapi mungkin tahun depan bisa. Jakarta Tangerang boleh. Ya kapan-kapan Jakarta Tangerang aku buka meet online ya. Offline, offline. Dari Arsya. Denpasar ikut Yan sebelum Galungan tanggal 24. Nanti tak atur jadwal ya. Aku lihat jadwal. Belajar foto otodidak aku. Otodidak semua. Belajar foto, video, bisnis otodidak semua. Dari pengalaman. Makanya prosesnya lama. Sampai 10 tahun. Mungkin kalau aku ikut kelas, nggak makan waktu bertahun-tahun. Cuma hitungan bulan aja udah jago pasti. Karena kan kalau kita nggak ada mentor pasti harus trial and error kan. Tapi ya nggak apa-apa, tetap bisa akhirnya. Vera, fokus rintis jasa MC dan beauty class dulu. Ya, kalau Vera, kamu bagus di MC sama beauty class. Itu bagusin. Kalau kamu mau besarin yang MC dulu, kamu bisa pakai akun personalmu yang ini. Jangan
dicampur sama konten beauty di akun yang ini, di Verago MC. Jangan dicampur. Harus fokus. Satu akun, satu fokus. Ya. Beda cerita kalau kamu jasa MC sekaligus kamu kelas MC. Nah, itu masih satu satu niche. Nggak apa-apa, topiknya sama. Tapi kalau kamu MC sama beauty class, itu beda. Otomatis yang beauty class kamu harus bikin akun baru. Masalahnya, otakmu cuma satu. Jadi kamu nggak akan bisa fokus kalau kamu fokusnya kedua. Itu kayak orang selingkuh itu, fokusnya kedua arah. Jadi pilih satu yang paling profitable dulu, fokusin sampai menghasilkan besar. Yang paling profitable yang mana dan paling mampu kamu kerjakan dalam waktu dekat. Langsung praktekin ilmunya di 30 hari latihan jualan itu yang mana. Kalau yang MC, ya udah fokus aja yang MC. Menurutku, aku kan udah lihat akunmu nih, Verago MC. Kamu kan belum bikin konten-konten seputar edukasi MC, terus behind the scene kamu MC, terus kamu nunjukin daily sebagai MC, kamu nunjukin kegiatan event-eventmu yang rame itu, kamu nggak nunjukin. Otomatis klienmu yang nggak datang banyak. Kalau aku kan selalu nunjukin kegiatanku setiap hari. Jadinya bisnisku rame terus. Ya, ingat kita pengusaha, kita nggak butuh banyak followers. Kita butuh banyak customer. Kita nggak butuh banyak followers. Kalaupun followers kita makin banyak, kayak followersku nih sekarang, followersku kan masih belasan ribu. Tapi incomeku itu jauh melebihi teman-teman content creator yang followersnya ratusan ribu. Kenapa? Karena aku bisa jualan. Teman-temanku yang followersnya banyak, nggak nggak temanku doang ya. Ya semua content creator yang lain yang followersnya banyak, belum tentu uangnya banyak. Karena apa? Karena mereka cari followers, bukan cari customer, bukan mendatangkan customer. Mereka cuma bikin konten bagus, tapi mereka nggak tahu membuat konten yang menjual itu seperti apa. Kalau kalian perhatikan semua kontenku yang di IG ku ini, yang January Effects ini, itu menjual semua loh. Likes-nya dikit, ya kan? Komennya dikit. Kalau ada yang meledak satu, ya lumayan lah. Tapi apa? Menjual semua. Karena apa? Klien-klien high class, aku nyebutnya premium client, premium customer, mereka itu nggak banyak omong di sosmed. Silent reader. Ya nggak, teman-teman? Bener nggak? Bahkan yang dari tadi nontonin live ini, cuma diem aja, nggak pernah komen, kalian itu orang-orang berkualitas. I know that. I know that things. I've been doing sales for years. For many years, bro. I know how to sell to someone. Aku attract orang-orang yang premium client, premium customer. Premium customer itu nggak banyak komen, tapi mereka itu percaya sama kita dan mereka itu beli produk atau jasanya kita. That's why aku tahu cara mendatangkan uang dari online. Makanya Vici Studio Space bisa serami kayak nih, kayak sekarang. Kliennya nggak habis-habis kayak gini nih. Lihat. Ini ini Indovisual. Nggak habis-habis ini kayak ini. Nggak butuh banyak followers. Yang penting banyak customer. Pengusaha itu butuh profit. Fokus ke profit. Bukan fokus ke follower. Bukan fokus ke algoritma. Nggak. Ngapain belajar algoritma. Kita tuh belajar jualan. Bukan algoritma. Aku kalau kumpul sama teman-temanku, aku diem aja. Karena aku mau dengerin cerita teman-temanku, aku nggak mau sok jago. Karena teman-temanku itu
Mereka lebih jago dari aku. Jadi aku diem aja. Aku cuma share ilmuku ketika aku bertemu orang yang tepat dan aku share ilmuku ke orang yang tepat aja. Tapi kalau aku nongkrong sama teman-temanku, aku nggak bahas ilmu kayak gini, nggak. Ya nongkrong aja biasa. Teman-temanku nggak tahu ilmuku sejauh apa itu nggak tahu teman-temanku. Karena kan mereka cuma lihat kehidupan nyataku. Mereka nggak lihat isi rekeningku itu berapa, mereka nggak lihat. Karena aku nggak pernah tunjukin. Mereka kan cuma bisa menilai aku, oh kalau kemana-mana Kenzo itu naik motor gitu. Nggak tahu asetku itu berapa, mereka nggak tahu. Aku punya studio, terus studionya sekarang ada dua, terus bisnis-bisnisku yang online itu menghasilkan, aku nggak pernah tunjukin, mereka nggak tahu. Karena itu nggak perlu. Di fase yang sekarang, aku itu nggak perlu validasi ke siapapun. Sukses-sukses saja untuk diri sendiri, nggak perlu pamer. Tapi kalau ada yang pengen belajar, belajar ilmu bisnis, ilmu keuangan, ilmu jualan, aku ajarin. Karena orang Indonesia butuh jadi pinter. Tapi aku nggak akan ajarin orang yang sok tahu. Capek ngajarin orang yang sok tahu. Aku pernah ketemu orang minta diajarin, tapi sok tahu dia. Jadi dia bilang, tapi kan gini, tapi kan gitu. Loh, konsepku ini nggak bisa kalau kayak gini. Loh Pak, saya ini kan Bapak hire sebagai konsultan kan, konsultan marketing dan branding. Maunya kok gitu sih? Loh saya itu yang penting itu penjualan. Iya benar, penjualan. Prosesnya itu seperti ini. Iya, tapi gimana ini? Gimana apanya? Kalau strategi yang sudah dilakukan, diterapkan, tidak berhasil, tapi nggak evaluasi, otomatis nggak akan berkembang. Bisnis itu pasti akan mengalami kendala, pasti akan gagal, pasti itu. Yang membedakan pebisnis yang sukses sama yang gagal apa? Dia berhenti atau enggak, itu doang. Kemampuan dia untuk evaluasi, itu. Nah, di 30 hari latihan jualan, aku ajarin kalian punya mental pengusaha. Makanya dari awal aku sudah reminding kalian, sudah reminder kalian, kalau bisnis itu pasti akan banyak kendala, tapi nggak apa-apa, nikmati aja prosesnya. Karena apa? Kalian punya grup grup untuk konsultasi, untuk tanya-tanya bareng aku. Jadi kalian nggak bingung harus ngapain. Sama kayak tadi waktu webinar, ada yang tanya, kok aku udah bisnis jalan beberapa tahun, aku udah mulai bisnis, tapi stuck gimana ya aku? Jawabanku apa? Kalau nggak rugi, nggak usah ditutup. Tapi kalau sudah rugi lebih dari 3 bulan, tutup aja. Supaya mencegah pembengkakan dari omset. Oke. Sekarang umur berapa aku? 25. Umurnya 25. Tips membangun karyawan yang loyal yang lebih spesifik dari berbuat baik apa? Bikin SOP, bikin punishment and reward. Untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, kita itu perlu punishment and reward. Supaya apa? Supaya disiplin dan termotivasi. Punishment itu membuat manusia itu disiplin. Reward itu membuat manusia termotivasi. Bahkan aku kan dulu atlet ya. Sebagai atlet itu kan harus disiplin kan. Nah, aku itu suka banget lihat timnas yang sekarang karena dipegang sama Shin Taeyong, ya kan? Coach Shin Taeyong itu disiplin banget ya. Kalau pemain timnas
timnas telat sama dia ditinggal. Bahkan kemarin timnas waktu berangkat ke Korea, beberapa beberapa pemain timnas yang telat datang ke hotel, ke TC, langsung ditinggal sama dia. Dibatalin segitunya. Karena benar-benar menghargai waktu, disiplin. Tapi apa? Ada reward. Rewardnya apa? Dikasih bonus kalau mereka disiplin. Sama. Bikin tim yang loyal itu gitu. Kita mendidik seperti mendidik anak. Kita mau punya anak yang seperti apa? Yang lembek atau yang gimana? Kalau aku pengen punya anak yang kuat, cerdas, dan baik. Cara melatihnya gimana? Apakah cuma dengan reward, dikasih hadiah terus, dikasih lemah lembut, kasih sayang terus? Enggak. Kalau aku nanti punya anak, anakku baru belajar jalan, aku biarin dia jatuh. Tapi tetap aku jaga, tetap aku awasi. Aku biarin dia jatuh. Biar dia tuh, biar dia kuat, punya kemampuan untuk bangkit kembali, resilience namanya. Sama kayak aku. Aku kuat sekarang itu karena aku punya kemampuan resilience, kemampuan untuk bangkit kembali. Resilience itu lebih tepatnya mantul, teman-teman. Bahasa Indonesianya itu mantul. Mantap betul. Nggak, mantul, bounce. Resilience itu bounce. Ketika kita jatuh dalam posisi terpuruk, kita itu nggak nyerah. Kita itu nggak nyerah. Ketika kita jatuh, kita itu bisa mantul lebih tinggi lagi. Nah, itu resilience. Nah, aku berkali-kali jatuh, terbiasa jatuh, terbiasa gagal. Sampai aku setiap mengalami kegagalan, tiap aku sedih, aku itu sampai ketawa. Sampai ketawa aku. Kemarin waktu tanganku patah ini. Aku punya sahabat di Bali namanya Ko Andreas. Ko Andreas itu tahu aku itu hidup sehat. Aku nge-gym, aku makan sehat. Tiap nongkrong, aku itu bahkan jajannya buah, sayur. Kalau kita di kafe, kalau ada salad, aku beli salad. Air putih minumnya atau jus, bukan kopi. Sesehat itu aku. Nah, temanku Ko Andreas ini tahu. Temanku ini dokter ya. Ko Andreas ini dokter dia. Sampai dia bilang, "Nyonyo, kamu itu sehat banget makannya," gitu. Terus tiba-tiba tanganku patah waktu di Bali. Terus dia ketawa waktu di rumah sakit. Emang ya, ada aja Kenzo ini. Januar ini ada aja. Udah hidup sehat. Ternyata bukan penyakit yang bikin dia jatuh. Malah kecelakaan. Aku sambil tiduran gini. Udah lah, aku udah biasa kayak kayak gini tuh udah biasa. Aku sampai bilang gitu. Udah biasa jatuh aku. Terus aku telepon mamaku waktu tanganku patah. "Ma, ini anu tangannya patah." Mamaku kaget nggak? Kaget, tapi biasa aja. Karena apa? Karena terbiasa lihat anak laki-lakinya itu sering jatuh. Aku dari sekolah itu sering jatuh. Karena apa? Aku suka keluar, ekstrim, mainnya ekstrim. Kalau kalian lihat ini nih, kontenku yang traveling, mainku itu ekstrim, teman-teman. Loncat-loncat gitu, terus loncat dari tebing, terus lepas lepas tangan waktu di motor. Bentar, bentar. Bentar ya, ini aku lihat ini. Yang ini. Tuh sama teman-teman buleku. Tuh, kita itu loncat-loncat gitu loh kalau main. Dulu itu aku sering jatuh, patah tulang.
terus gigiku patah gara-gara kecelakaan, terus sering berantem, banyak bekas luka ini di badanku. Tapi untungnya bekas lukanya bisa hilang. Ternyata badanku pulih lebih cepat, soalnya aku hidup sehat. Tapi ya gitu, karena terbiasa bangkit kembali, terbiasa gagal, dan bangkit kembali. Jadi aku kalau cuma gagal bisnis, rugi gitu doang, ya bukan apa-apa. Bukan penyakit, bukan kecelakaan, cuma rugi duit. Itu pun kalau kita rugi duit, sebagai pebisnis, kita itu bukan gagal, kita belajar. Kalau kita jatuh di titik ini, kita itu bukan mulai dari nol. Kita itu jatuhnya di sini, berarti kita belajar balik di titik ini, bukan di titik ini lagi. Kita bisa dari tengah menuju ke 100 lagi, bukan mulai dari nol. Bisa mulai dari 50, dari 70, berarti suksesnya sedikit lagi sukses. Kan gitu kan? Aku kalau di Bali sering di Nusa Dua, teman-teman. Kalau kalian dekat Nusa Dua, ya kapan-kapan ketemu lah. Nusa Dua itu kalau di Surabaya kayak Citraland, kalau di Jakarta itu kayak Jaksel, kayak PIK, itu kayak wilayah elit di Bali, Nusa Dua itu. Nah, aku di situ, tinggalnya di situ sama kadang itu ya sering di situ karena tim fotoku di situ, di 10 hotel situ. Ada Hilton, Amartera, ada Nusa Dua Beach Hotel, Westin, dan kawan-kawan. Besok mulai bisa akses materi belajar jualan jam berapa kok? Sudah tanggal 1 September soalnya. Besok mulai pagi ya, bakalan dikirim di grup, di pengumuman. Jadi kalian bisa akses. Jadi kalau kalian mau belajar, besok pagi dikirim materinya. Nah, itu bisa kalian pelajari selama beberapa hari ke depan. Ya, oke. Sambil aku siapin materi yang lebih sempurna di Tribelio. Nanti kalian tinggal join aja. Ya, oke. Elita, Elita Lisa. Paling menantangnya bikin sadar gimana ya cara latih disiplin orang atas, dasar kesadarannya, bukan karena takut dihukum atau mau dapat hadiah. Nggak bisa, kita nggak bisa latih orang untuk disiplin atas kesadarannya dia. Yang bisa ngerubah hidupnya ya dia sendiri. Kecuali kamu ikut akademi, kamu dilatih. Nah itu beda. Ada target bebas finansial nggak ku? Iya ada terus. Sekarang income sama pengeluaran sudah jauh. Incomeku jauh di atas pengeluaran. Sebenarnya udah bebas, tapi harus lebih tinggi lagi. Harus punya mimpi yang lebih besar. Oke? Oke teman-teman. Udah jam segini sampean. Ya, itu aja ya. Kalau kalian belum join kelas 30 hari latihan jualan, mau aku bimbing membangun bisnis solusi, mulai dari awal sampai mahir, nggak harus dari nol. Kalian bisa jualan produk fisik, produk digital, produk jasa, bisa bangun bisnis sendiri, bisa jualin produk atau jasanya orang lain. Ya, kalian bisa join di 30 hari latihan jualan. Materinya itu lagi aku siapin secara menyeluruh. Jadi kalian dapat paket lengkap di dalamnya. Mulai besok materi hari pertama dikirim. Dari mindset dulu. Oke. Nanti di hari ketiga bakalan mulai praktek untuk list target market yang spesifik. Yang penting kalian tahu roadmap-nya dulu. Jadi seorang pengusaha mencapai 10 juta pertama, mencapai 30 juta pertama, mencapai 50 juta pertama. Ya, kita belajar sama-sama di sini.
Oke, udah 1 jam kok. Thank you buat sharingnya. Ya, sama-sama. My pleasure. Kok thanks ilmunya. Semoga bermanfaat. Izin mau istirahat dulu. Thank you. Ya, itu aja teman-teman. Sukses selalu ya. Selamat malam buat semuanya. Kalau kalian mau belajar lebih dalam lagi, kalian bisa tanya-tanya di grup Hello Pengusaha. Ya, nanti aku sharing di situ, di grup Hello Pengusaha. Oke, itu aja teman-teman. Sukses selalu. Bye-bye. Get freedom ya. Belajar skill jualan, tingkatin skill jualan supaya kamu nggak miskin seumur hidup. Oke, sukses selalu teman-teman. Good night and sweet dreams.